Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan Tembrondol membahas berkaitan dengan adanya buah kempet atau pembentukan buah yang disebabkan karena penyerbukan yang tidak terjadi dengan sempurna, yang menyebabkan seperti video di depan, di mana pembentukan janjangan atau tandan buah segar di mana brondolannya tidak terbentuk secara sempurna. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi di dalam pembentukan janjangan TBS ini, di mana bahwa ketika pemupukan sudah teratur, dosisnya tepat, namun kok buahnya relatif kempet, maka salah satu hal yang harus dievaluasi sendiri adalah bicara tentang penyerbukannya. Ketika kita ngomongin penyerbukan, bahwa ada sebuah anugerah Allah yang maha segalanya, bahwa di Indonesia adanya Elaisdibius camerunicus atau serangga penyerbuk ini. Namun secara sadar atau tidak sadar bahwa serangga penyerbuk ini sering sekali kita menjadi petani yang menghilangkan hal itu. Sebagai contoh bahwa ini adalah studi kasus di mana bahwa buah kempet atau parthenocarpi yang terbentuk akibat adanya pemberian insektisida yang berlebihan. Ketika kita menghadapi tanaman kelapa sawit kita terserang ulat api ataupun ulat kantong, di mana bahwa pemberian insektisida untuk mengendalikannya, di mana bahwa sangat intensif, termasuk penggunaan pulse pock atau fogging yang kita fogging ini sendiri. Ketika kita menggunakan insektisida kimia, maka akan sangat berpengaruh terhadap populasi hewan yang ada, termasuk di dalamnya adalah serangga penyerbuk itu sendiri. Bahwa serangga penyerbuk mungkin banyak faktor yang melatar belakangi, baik secara misalnya jumlah pelepah yang kurang sehingga memang iklim mikro dari tanaman sendiri tidak memberikan kenyamanan bagi Elaisdibius camerunicus sehingga populasinya berkurang, atau yang paling sering terjadi adanya predator dari Elaisdibius sendiri, baik dalam bentuk predator dalam bentuk serangga atau predator dalam bentuk tikus. Namun yang paling fatal adalah bukan hanya secara predator saja ataupun iklim mikro ini sendiri, namun yang paling fatal adalah penggunaan insektisida. Sebagai contoh, bahan aktif lambda-sihalotrin yang pada merek dagang bisa Polidor, bisa Matador, atau insektisida lainnya, jika pemberiannya untuk menanggulangi ulat api ini, maka disemprotkanlah seluruh pelepah yang terkena ulat api tersebut. Sehingga tanpa terkecuali disemprot semuanya dan akan berpengaruh sedikit banyak pasti akan mengenai bunga jantan yang mekar, di mana disitulah tempat Elaisdibius camerunicus. Sehingga penyerbukan pada kondisi yang sering kempet seperti ini mungkin sangat terjadi akibat penyerbukannya hanya mengandalkan angin saja. Sementara pokok masih rendah sekitar di TM1, TM2, ketika hanya mengandalkan angin saja, maka ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi kita dan tidak tersedianya Elaisdibius camerunicus. Dimana bahwa ketika Elaisdibius itu ada, maka bahwa dia akan berkumpul pada bunga jantan yang mekar yang mengeluarkan aromatis yang sangat sangat menarik dari Elaisdibius itu sendiri. Namun ketika Elaisdibius ini populasinya juga nggak ada, semekar apapun juga nggak akan datang, apalagi mati akibat penggunaan insektisida bahkan herbisida yang berlebihan sampai mengenai Elaisdibius ini sendiri. Baik melalui menggunakan knapsack sprayer ataupun menggunakan pulse pock yang nanti akan di fogging, ketika menggunakan insektisida kimia ini akan sangat berpengaruh terhadap populasi Elaisdibius itu sendiri. Dimana bahwa serangga penyerbuk, kalau seandainya terjadi buah kempet seperti yang ada di video depan, maka kita harus mengevaluasi baik menggunakan insektisida. Seandainya kita tidak menggunakan insektisida, maka kita harus mengevaluasi penggunaan herbisida yang digunakan. Apakah sudah tepat ketika kita melakukan penyemprotan piringan? Apakah piringan saja yang tersemprot atau bahkan sampai pada tanaman muda khususnya? Artinya bahwa misalnya pada TM1 penggunaan herbisida karyawan kita tidak terkendali, bahkan sering nyemprot sampai ke dalam sampai mengenai bunga jantan yang sedang ada Elaisdibiusnya. Ini akan sangat berpengaruh. Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya, satu anugerah ini harusnya kita syukuri dengan cara bahwa bagaimana ketika adanya hama dalam bentuk ulat yang menyerang kelapa sawit kita, maka sejak dini sudah kita kendalikan.
Jangan sampai populasi hama ini sudah banyak bahkan meledak jumlahnya baru kita kendalikan, sehingga maka kita akan mati-matian untuk mempertahankan kondisi daun dalam jumlah yang banyak dan kondisi daun yang sempurna demi kata fotosintesis. Namun kita akan memporak-porandakan populasi serangga ini. Ini akan sangat fatal sekali. Penurunan produksi ketika buah kempet ini akan menjadi masalah dari produksinya. Kualitas buahnya juga akan bermasalah ketika dikirim ke pabrik. Sehingga para planter dan para petani semuanya, jika memang kondisi seperti di depan, evaluasi segera. Kita lihat bunga jantan kita yang mekar ini ada nggak elaidibiusnya. Ketika tidak ada jumlahnya sedikit, maka mau nggak mau adalah kita mengevaluasi penggunaan insektisida dan herbisida. Bahkan kita harus mengintroduce dari luar. Karena bahwa pengaruh berdasarkan penelitian, adanya populasi elaidibius khususnya Sumatera bahkan sampai 20.000 ataupun 50.000 elaidibius, kita akan meningkat produksinya akan sangat tajam. Ketika tidak ada dan kita hanya mengandalkan angin saja di dalam penyerbukannya, maka buah kempet tidak bisa kita hindarkan. Oleh sebab itu, maka para petani dan para planter semuanya, mari kita lindungi anugerah Tuhan yang Maha Segalanya dalam bentuk serangga penyerbuk atau Elaidibius cameronicus ini dengan cara bahwa kita harus arif dan bijaksana penggunaan insektisida dan herbisida. Salah satunya adalah dengan cara monitoring hama yang datang ke dalam tanaman kelapa sawit kita, benar-benar kita monitoring. Jangan sampai meledak jumlah populasinya terlalu banyak, kerusakan daun sudah mulai hebat, dan kita akan mati-matian mesti akan menggunakan ini. Dan pikiran kita pasti akan berpikir bagaimana mempertahankan daun itu dalam bentuk yang terbaik. Namun, kita akan menghilangkan serangga penyerbuk ini yang akan berakibat fatal terhadap produksi tanaman kelapa sawit kita. Studi kasus ini akan menjadi pelajaran yang hebat bagi para planter dan para petani semuanya. Kita harus arif dan bijaksana penggunaan insektisida dan herbisida untuk tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua, dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen